Halo, jumpa lagi dengan Sipus. Masih membahas model kit Gundam. Dan sekarang ini dari Bandai lagi. Ada 5 Gundam yang kita bahas dari seri Gundam Seed. Sampai dari episode pertama sampai pertengahan seasonnya ya. Sebelum beberapa Gundam hancur. Dan ini semua adalah dari milik Federasi Bumi atau Omni Enforcer. 5 dari 4 Gundam yang dicuri oleh Shaft. Saya jelaskan ini dari duel dari X102, si Buster X103, Strike X105, dan ini Blitz X207, dan terakhir Aegis X303. Kita langsung bahas ke seri X100. Maaf ada gangguan. Lanjut, gangguannya sudah hilang. Tetangga saya yang ganggu, pulang arisan ganggu orang. Sumpah, ini review paling bagong ya. Lanjut lagi. Dari ketiga X100 ini diawali dari duel Buster hingga Strike, dimana yang paling sempurna adalah Strike. Strike ini memiliki data dari keempat Gundam ini tersebut. Itu sesuai dengan saya sempat baca di wiki fandom. Nah, persamaannya dari X100 ini semuanya adalah Gundam tipe dari menengah sampai jarak dekat untuk kegunaan di pertempurannya. Kesamaannya itu dari seluruh lengan ini. Duel, Buster, sama Strike. Lengannya ini memiliki desain yang sama, frame-nya. Kecuali di beberapa bagian ada yang sedikit lebih panjang dan pendek. Kalau bisa dilihat ya, lengan atas sampai bawah ini sama semua, termasuk sampai manipulator atau jari-jarinya. Kemudian dari kaki-kakinya, dari paha sampai telapak ya, sampai feetnya ini semuanya ini sama, hampir persis sama, kecuali di bagian di bagian betisnya ini, dan bagian lutut, terutama lututnya Buster ini dia bisa nekuk. Saya nggak tahu fungsinya apa, karena ketika armornya dipakai si Buster ini lekuknya buat saya nggak terlalu berguna, bahkan nggak berguna sama sekali. Sisanya pembedaannya ada di bagian pinggang bawah atau daerah selangkangannya, pembedanya di situ. Bagian bodi dan kepala beda semua. Jadi inilah kesamaan struktural dari seri Guard X100. Nah, saya tambahkan di sini adalah seri Guard X200. Persamaannya adalah pada desain armor bahunya yang bagian bawah, separuh ke bawah ini semuanya ini sama. Konturnya ini sama, kecuali si duel tidak mempunyai tidak mempunyai lingkaran itu, bundaran itu. Yang sama itu dari bagian paha sini, paha sampai lutut sama betis. Kemudian lengan bawah, maksudnya lengan atas sampai siku sama dengan seri X100. Sisanya di sini X200 pembedanya lengan bawah, karena beda nanti di armamen atau persenjataannya. Kemudian di pewarnaan dia ini framenya jauh lebih muda warnanya, atau lebih terang, nggak gelap. Kita lanjut ke dia Guard X300 atau seri X300 adalah transformable. Persamaannya cuma di sini nggak terlalu sama karena dia tidak simetris. Semua seri Guard yang lain ini X200, X100 itu simetris, hampir simetris. Ini enggak, dia melenceng. Lalu persamaannya ada di sini, hampir ya, di bagian paha sama di lututnya ini mirip banget, hampir mirip lebih tepatnya. Lalu kesamaannya karena perubahannya si Aegis ini
tangan dan kakiku dibikin hampir semirip mungkin. Bagian sini kebanyakan itu desainnya mirip, bedanya di ukuran. Jadi untuk membedakan tangan dan kaki bedanya di ukuran. Terus sisanya adalah persamaan di sini, di join ini, kaki dan tangan. Ini meriamnya kelihatan. Ini nggak ada armornya, tapi nggak saya lepas karena ini terhubung di sini dan terhubung di belakang leher dan terhubung di bawah punggung, di punggung bawah. Lalu apakah ada kesamaan untuk di bagian ini siku? Jawabannya seluruh lengan tidak sama. Tapi karena ini adalah Gundam yang transformable, dia ada ada fiturnya. Misalnya ini bisa ditarik nih nanti kalau dia berubah. Agak sulit. Mana yang ditarik ya? Kalau saya yang ini. Sebentar ya. Oh maaf, yang ditarik armornya bukan framenya. Maaf, saya lupa. Lalu untuk bagian pilotnya ini unik banget si Aegis ini. Ini dia. Ini dibuka. Dari framenya tuh hampir kokpitnya itu tidak ada ruang, jadi itu sangat open space. Dan kita kembali lagi. Kita kembali ke si X100, seri X100. Bentar. Seri X100 ini meskipun hampir memiliki persamaan pada semua frame, tapi armornya itu hampir tidak bisa dimasukkan ke satu dengan yang lainnya. Terutama armor di bagian lengan. Kalau lengan dan lutut itu hampir tidak bisa dimasukkan. Jadi ini sama di sini. Kan strukturalnya sama kan? Di sini ada kemungkinan masih bisa. Tapi belum pernah saya coba. Tapi kalau semua sudah dipasang armor, untuk seri X300 maksud saya X100 dan X200, ketika sudah dipasangi armor, keempatnya ini kecuali yang Aegis itu, kecuali X300, dari seluruh lengan termasuk armor soldiernya, bahasa Indonesia apa? Armor bahunya itu, mereka ini bisa di swap. Misalnya si Gundam pasang ke si Duel pasang ke Buster, ini pasang ke sini, itu bisa. Lalu bagian kaki-kaki bisa. Jadi untuk seri X100 dan X200 ini sangat swappable, bisa di swap. Nah, satu lagi nih, untuk Buster dan Strike di kakinya itu ada persamaan untuk memasang armor, apa namanya ya, di sini pelindung, namanya apa sih, pelindung tengkuk atau apa. Desain dan fungsinya sama, jadi bisa dipasang satu sama lain. Pembedanya adalah di warna. Nah, itulah kelebihan dari Gundam Guard seri X100 ini. Jadi ketika kalian nonton animenya di Gundam Seed, di mana Duel itu mati-matian menghajar, dan akhirnya berhasil sih menghajar Raider dan Forbidden. Dia kan sempat memiliki dia tuh dapat banyak dapat damage atau kerusakan, akhirnya diganti, misalnya dari shieldnya itu dikasih shieldnya dari Strike. Jadi kemungkinan kalau ada, seandainya ya secara logis ya, si Duel ini waktu diselamatkan di Archangel itu, dia tuh dipasangi banyak suku cadang dari Strike karena kemiripan framenya. Kemudian juga si Buster akhirnya ikut ke Clan Faction. Kita lihat dari depan sekarang. Bagian body ini beda karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang paling sempurna ya sesuai wiki
strike. Lalu si Buster ini dengan kelebihannya di daya tahan ya, karena dia itu tipe penyerang. Jadi Buster ini dalam durability armor dan frame-nya jauh lebih melebihi dua ini. Dan si Duel ini sebagai yang paling sebagai yang paling murah lah dalam produksinya ya. Dia itu akhirnya cuma dilengkapi dengan itu Assault Shroud. Sekarang kita bandingkan salah satu aja dengan seri X200. Seri X200 selain Blitz adalah Gundam Forbidden, lalu seri X300 selain Aegis adalah Raider. Lalu ada lagi X100 selain Buster, Strike, dan Duel adalah si Calamity. Aduh, dia tuh X131. Nah ini Blitz dan Strike. Dari animenya itu menjelang akhir musim ya, pertengahan musim, si Blitz ini dikalahkan, lebih tepatnya dihancurkan oleh Strike sampai pilotnya meninggal. Akhirnya Strike berjibaku dengan Aegis, saling bunuh, mana Aegis mencengkram Strike dengan mobile armornya dan meledakkan diri. Ini dia kesamaannya itu X200 dengan X100 sekilas terlihat mirip, tapi secara fitur dari kemampuannya seperti Mirage Colloid-nya si Blitz ini, itu yang membuat dia itu berbeda. Makanya dia dibeli frame dengan warna yang berbeda pula dari seri God X yang lain. Contohnya ada gangguan. Si Aegis saja warna framenya hampir sama dengan 4 Gundam yang lain. Si Blitz ini beda sendiri, sangat terang, nggak gelap seperti yang lain. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mungkin ke depan saya akan mereview swap build-nya ya. Setelah armor semua dipasang, saya akan swap ke satu Gundam jadi lebih mirip Gundam Builders. Saya kembalikan posisinya, sekaligus videonya saya akhiri ya, nggak panjang kok, cuma isinya begini doang. Oh iya, kalau sering melihat ada Mark II ini, saya pernah beli di tahun 2008 yang Titan versi Master Grade ya, yang HD color. Saya pernah nge-review tapi di akun lama, jadi nggak saya review lagi saking malesnya. Oke, sudah ini aja. Saya Sipus undur diri, dan kalau kalian suka Gundam ya silakan beli model kitnya, entah dari grade apapun atau non grade. Nikmatilah merakitnya, bukan nikmati sesudah jadinya. Oke, saya Sipus undur diri.